Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam untuk anak-anakku. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masa pandemi ini. Untuk pertemuan kali ini atau awal pertemuan ke materi, kita di semester genap ini akan membahas tentang materi pemrograman dasar ya. Di dalam pemrograman dasar itu ada algoritma dan pemrograman. Langsung saja ke materi ya. Algoritma dan pemrograman. Algoritma adalah rangkaian langkah-langkah logis yang dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas komputasi atau pemecahan suatu permasalahan. Jadi algoritma itu untuk memecahkan suatu permasalahan dengan langkah-langkah yang logis ya atau berlogika ya. Pemrograman atau programming adalah proses menerjemahkan algoritma menjadi notasi-notasi atau karakter-karakter bahasa pemrograman sehingga dapat dimengerti dan dijalankan oleh komputer. Jadi pemrograman itu algoritma yang memiliki notasi-notasi atau karakter dalam bahasa pemrograman yang dapat dimengerti oleh komputer ya. Jadi algoritmanya itu dengan bahasa pemrograman biar supaya dapat dijalankan oleh komputer ya. Dan dapat dimengerti oleh komputer algoritmanya itu. Lanjut. Pada prakteknya penerapan algoritma ada 3 bentuk yang bisa kita gunakan, yaitu algoritma bahasa natural, algoritma dengan flowchart, dan algoritma Sogede ya. Lanjut. Ciri algoritma. Adapun ciri algoritma sebagai berikut. Ada input, ada proses, ada output. Memiliki instruksi-instruksi yang jelas dan tidak ambigu. Jadi instruksi-instruksinya itu yang jelas ya, yang dapat dimengerti oleh siapapun. Harus mempunyai stopping atau titik berhenti. Jadi algoritma itu ada titik berhentinya ya. Ada awal, pasti ada akhir misalkan gitu ya. Lanjut. Fungsi algoritma. Berikut ini terdapat beberapa fungsi algoritma. Terdiri atas menggunakan fungsi algoritma bisa digunakan untuk memecahkan program yang rumit. Menggunakan fungsi algoritma bisa menjadikan program yang lebih besar menjadi program yang lebih sederhana. Fungsi algoritma bisa digunakan secara berulang atau lebih dari satu kali penggunaan. Memudahkan dalam membuat program. Bisa mengatasi segala masalah dengan logika atau urut ya, dan urut. Meminimalisir penulisan program yang berulang-ulang. Program yang ada menjadi lebih terstruktur dengan rapi sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami atau dikembangkan lagi ya. Ketika terjadi kesalahan bisa dicari dengan mudah karena dengan fungsi algoritma bisa mendapatkan alur yang jelas, dokumentasi yang lebih mudah, itu yang akhir ya. Lanjut, itu adalah fungsi algoritma. Algoritma bahasa natural. Algoritma bahasa natural merupakan cara penyajian suatu algoritma yang paling sederhana dan paling mudah untuk dimengerti.
Algoritma ditulis dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris ya. Jadi bahasa sehari-hari, misalkan kalian orang Inggris ya menggunakan bahasa Inggris. Kalau kalian orang Indonesia pasti menggunakan bahasa Indonesia ya sehari-harinya. Atau orang Indonesia pun yang bicaranya sehari-harinya bahasa Inggris, ya pasti bisa bahasa Inggris kalau dia mengerti. Atau bahasa apapun yang bisa dipahami. Ya, jadi bahasanya yang bisa dipahami, misalkan bahasa Sunda. Yang pasti yang paham pasti orang Sunda aja. Bahasa natural adalah salah satu bentuk penyajian algoritma. Jadi, di mana bentuk ini merupakan yang paling sederhana dan sangat mudah dimengerti, bahkan oleh orang awam pun. Jadi algoritma itu bisa dimengerti ya oleh siapapun, termasuk orang awam yang gak tahu algoritma tapi dapat mengerti langkah-langkah algoritma itu, karena algoritma itu sederhana dan dapat dipahami oleh siapapun. Lanjut, penyajian algoritma dalam bahasa natural bisa diawali dengan biasanya diawali dengan kata mulai ya atau start dan diakhiri dengan kata selesai atau end. Setiap langkah-langkah algoritma bahasa natural biasanya ditulis dalam bentuk daftar atau list ya terurut dari atas. Sebagai awal, algoritma dimulai dengan awal dan sampai akhir ya. Jadi algoritma itu ada awal sampai akhir. Lanjut. Cara penulisan algoritma dengan bahasa natural. Ketika menyajikan algoritma dalam bahasa natural, memang tidak ada aturan standar, namun sebaiknya perhatikan beberapa hal sebagai berikut. Setiap urutan langkah-langkah sebaiknya menggunakan penomoran dari 1, 2, dan seterusnya ya. Jadi membuat penyajian sebuah algoritma dalam bahasa natural itu harus menggunakan penomoran ya. Urutan langkah-langkah harus dimulai dengan kata mulai. Jadi langkah-langkahnya itu harus dimulai dengan kata mulai atau start dan diakhiri dengan kata selesai atau stop. Jadi penyajian algoritma dalam bahasa natural itu diawali atau awalnya harus menggunakan kata mulai dan diakhiri dengan kata selesai atau start atau stop ya. Atau kalian juga bisa menggunakan istilah dengan bahasa lain yang serupa. Misalkan start dituliskan sebagai mulai, sedangkan end sendiri dituliskan sebagai selesai dan ditulis pada akhir algoritma. Langkah-langkah penyelesaian masalah bisa ditulis secara berurutan dari awal sampai akhir. Bisa menggunakan bahasa apapun yang mudah dipahami, singkat, jelas, padat. Nah, itu ya. Itu adalah cara penulisan algoritma dengan bahasa natural. Nah, ini adalah yang harus kalian pahami ya dalam pembuatan algoritma dengan bahasa natural. Lanjut. Nah, langsung ke contoh ya.
Di sini adalah contoh algoritma bahasa natural dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah contoh kasus ya, algoritma ya, contoh kasus algoritma. Berikut adalah beberapa contoh penulisan algoritma bahasa natural untuk kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kasus pertama ya, ini atau kasus 1 ya. Algoritma menyalakan motor. Nah, maksudnya ini kasus ini atau masalah ini, misalkan orang awam ya, tidak tahu gimana cara menyalakan motor. Pasti, wah gimana ini cara menyalakan motor, misalkan motor metik. Dia belum pernah menyalakan motor metik, misalkan dia dari orang mana gitu, misalkan tidak mengerti gimana cara nyalakan motor. Nah, gimana caranya? Nah, sekarang kita pecahkan dengan algoritma. Masalah ini kita akan pecahkan dengan algoritma ya. Algoritma menyalakan motor. Ini bisa juga misalkan ada latihan soal ya. Misalkan gini ya, misal soalnya. Buatlah algoritma menyalakan motor. Ini bisa juga dijadikan sebagai kasus ini sebagai soal ya. Nah, langsung ke jawabannya ya. Nah, pembuatan pertama, algoritma dalam bahasa natural itu harus diawali dengan kata mulai dan harus memakai nomor di setiap langkah-langkahnya ya. Langkah kedua, masukkan kunci motor, putar kunci motor hingga kontak aktif, tekan tombol starter untuk menyalakan motor. Lalu tahap selanjutnya, jika motor tidak menyala, gunakan cara manual. Jadi singkat ya, dengan cara manual. Dan selanjutnya langkah ke-6, motor nyala dan diakhiri dengan selesai. Jadi kalau penyajian dalam bahasa natural ini, algoritma ini ya, harus diakhiri dengan kata selesai. Jangan sudah motor menyala sudah gak ada selesai. Harus diakhiri ya. Jika di sini ada mulai, harus diakhiri dengan selesai. Itu ya. Ini contohnya. Contoh yang pertama. Langsung contoh yang kedua. Kasus yang kedua, algoritma untuk kasus menanak nasi atau bisa juga memasak nasi maksudnya ya. Nah, langsung ke jawabannya ya. Gimana caranya? Nah, langkah pertama memecahkan masalah ini ya, memasak nasi. Pasti perempuan pasti pernah atau sering ya membantu orang tuanya untuk memasak nasi atau menanak nasi ya. Langkah pertama, kita tulis kata mulai ya. Jangan lupa untuk membuat sebuah algoritma bahasa natural harus diawali dengan kata mulai. Langsung ke tahapan kedua, cuci beras sampai bersih, masukkan beras ke dalam magicom, colokan magicom ke listrik, tekan tombol nanak nasi dan tunggu hingga tombol mati. Langsung nasi masak atau matang ya, nasi sudah matang. Lalu diakhiri dengan selesai. Nah, ini ya. Jadi pada intinya membuat sebuah algoritma dalam bahasa natural itu kalian harus paham cara penulisannya dan harus mengerti algoritma itu apa. Algoritma itu untuk memecahkan suatu masalah dengan langkah-langkah yang sederhana ya, atau dapat dimengerti dengan bahasa natural ini ya. Jadi kalian harus paham. Pertama, cara penulisannya harus bernomor dari nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya jika banyak ya.
tidak sampai 7 saja, misalkan langkah-langkahnya banyak, nggak apa-apa. Tetapi harus sesuai ya langkah-langkahnya. Nah, yang kedua, untuk penulisannya pada intinya kalian harus diawali dengan kata mulai. Lalu ke tahapan-tahapannya ya yang berlogika dan dapat dipahami, kata-katanya bahasa dan kata-katanya dapat dipahami, singkat, jelas, dapat dimengerti oleh siapapun. Tuh, dan yang terakhir jangan lupa diakhiri dengan selesai ya. Itu saja mungkin untuk contohnya. Bapak harap ya semoga kalian mengerti penjelasan Bapak hari ini atau pertemuan kali ini. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak memberi tugas untuk kalian. Bapak ingin melihat seberapa mengertinya kalian dalam algoritma dalam bahasa natural ini ya, dalam bahasa natural ini. Nah, kalian harus membuat tugas ini ya. Nah, ini adalah soalnya ya. Buatlah algoritma dengan bahasa natural dengan kasus. Nah, algoritma berangkat ke sekolah. Nah, yang tadi ya jangan lupa diawali dengan kata mulai dan harus bernomor dari nomor 1, 2 dan seterusnya. Dan jangan lupa diakhiri dengan selesai atau diakhiri dengan N ya. Nah, mungkin itu saja untuk algoritma dalam bahasa natural, cukup mudah. Ini awal dari pemrograman dasar ya, materi awal dari pemrograman dasar. Kalian harus mengerti dulu algoritma dengan bahasa natural ya. Dan jangan lupa tugas ini dikumpulkan di pertemuan berikutnya atau hari Selasa tanggal 26 Januari 2021. Nah, selamat mengerjakan. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Sehat selalu, tetap semangat daringnya. Jangan menunda setiap ada tugas ya. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.